Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga sehat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Tria Putri Noviasari, mahasiswi Magister Sains Manajemen. Hari ini akan mempresentasikan proposal usulan penelitian tesis saya yang berjudul Peran Moderasi Ketidakpastian pada Hubungan Berbagi Informasi dan Kinerja Rantai Pasokan Produk Segar dalam Masa Pandemi COVID-19. Seperti yang tertera di judul, penelitian ini akan berfokus pada peran moderasi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 pada hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan produk segar. Masuk ke latar belakang penelitian, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 menciptakan krisis yang hebat, mulai dari krisis kesehatan hingga krisis ekonomi. Menurut Ivanov 2020, Choi 2020, dan Govindan dan kawan-kawan 2020, pada sisi ekonomi, guncangan yang paling besar itu berasal dari gangguan yang diterima oleh rantai pasokan global yang menimpa seluruh industri di dunia, tidak terkecuali industri produk segar atau fresh produce. Menurut Sharma dan kawan-kawan 2020, dampak pandemi COVID-19 ini terlihat hampir di semua tingkatan rantai pasokan, mulai dari produsen, grosir, hingga pengecer, di mana sebagian besar pelaku usaha ini berjuang dan kesulitan untuk mempertahankan aliran barang dan jasa yang dibutuhkan selama pandemi. Sharma dan kawan-kawan 2020 juga menyebutkan bahwa sebagaimana yang diketahui, sebagian besar negara-negara di dunia sangat bergantung pada rantai pasokan pertanian. Artinya, tidak ada negara yang sepenuhnya terlindung dari risiko pandemi COVID-19 ini. Menurut laporan Food and Agriculture Organizations 2020, pandemi COVID-19 ini mempengaruhi rantai pasokan pertanian atau rantai pasokan produk segar pada dua aspek kritis, yaitu permintaan dan pasokan. Lalu, sebelum melanjutkan ke dampak pandemi COVID-19 pada industri produk segar, kita sedikit overview ke industri produk segar sebelum pandemi melanda. Menurut Sharma 2020, sebagian besar negara berkembang dan negara dunia ketiga saat ini bergantung pada pertanian dan impor pertanian. Berdasarkan laporan dari Nielsen 2015, produk segar merupakan produk yang selalu dibeli dan dikonsumsi oleh setiap orang di seluruh dunia. Maka tidak heran jika kita menyebutnya industri produk segar ini merupakan industri yang sangat penting bagi dunia atau industri pokok dunia. Pada laporan Nielsen 2015 juga diketahui bahwa sejak 2010 hingga 2014, volume penjualan produk segar meningkat sebanyak 8% secara unit dan 22% secara dolar. Ini dilanjutkan oleh laporan dari Nielsen 2018 bahwa peningkatan ini dipicu oleh peningkatan fokus masyarakat dunia pada kesehatan dan lingkungan. Lalu dilaporkan juga oleh Nielsen 2015 dan Nielsen 2018 bahwa secara global produk segar yang paling banyak dibeli adalah buah dan sayur segar. Kemudian kembali ke industri produk segar di masa pandemi COVID-19. Dari hasil analisis di Code Economic and Financial Consulting pada Juli 2020 menyebutkan sektor pengolahan makanan, retail, dan pertanian memiliki potensi besar untuk bertahan dan terus bertumbuh atau potential winner di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Secara khusus, jika ditarik ke industri produk segar, artinya industri produk segar memiliki potensi yang besar untuk bertahan bahkan terus berkembang di tengah pandemi COVID-19. Namun, ini tidak berarti bahwa industri produk segar tidak mendapatkan dampak negatif dari pandemi COVID-19. Hasil penelitian Richards dan Rickards 2020 menyebutkan bahwa dampak signifikan yang mengejutkan bagi sektor produk buah dan sayur atau industri produk segar itu sendiri justru datang dari perubahan jalur distribusi produk segar. Sedangkan mengenai potensi besar dari industri produk segar untuk bertahan dan berkembang ini, dikonfirmasi oleh Produce Marketing Associations dan Nielsen, di mana laporan keduanya menyebutkan bahwa ada peningkatan permintaan produk buah dan sayur di Amerika Serikat dan Cina. Dilanjutkan juga dengan hasil analisis dari Nielsen 2020, tren ini kemudian mungkin akan bertahan bahkan setelah pandemi usai.
karena 80% responden mengatakan bahwa mereka akan memperhatikan gaya makan sehat bahkan setelah pandemi selesai. Nah, tren industri produk segar yang meningkat ini sayangnya tidak diimbangi dengan keadaan rantai pasokan produk segar yang mengalami gangguan. Menurut laporan dari Organizations for Cooperation and Development 2020, pandemi COVID-19 membuat sektor produk segar menjadi sangat rentan akibat terganggunya jalur pasokan sebagai dampak kebijakan pembatasan pergerakan atau karantina wilayah atau lockdown di beberapa tempat atau negara. Hal ini kemudian juga masuk ke dalam laporan Food and Agriculture Organizations 2020 yang mengatakan bahwa hal ini mengakibatkan oversupply produk-produk pertanian di tingkat hulu, rantai pasokan produk segar, dan berpotensi mengakibatkan atau meningkatkan kemungkinan terjadinya food loss atau rusaknya hasil pertanian produk segar itu akibat tidak terdistribusi. Lalu, menurut OECD 2020, segala ketidakpastian yang dibawa oleh pandemi COVID-19 ini kebanyakan kurang dapat diantisipasi dan diatasi oleh anggota rantai pasokan, kecuali langkah koordinasi yang sesuai diambil. OECD 2020 juga menegaskan bahwa dibutuhkan koordinasi dan pendekatan harmonis yang lebih kuat dalam menangani krisis ini. Langkah koordinasi yang dimaksud oleh OECD adalah dengan memastikan komunikasi terjalin secara cukup, jelas, dan selaras antara pengecer dan anggota rantai pasokan lainnya. OECD secara jelas menyebutkan pengecer ini sebagai pemegang peran penting di dalam arus pertukaran informasi dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Baik itu dari pemasok ke konsumen maupun dari konsumen ke pemasok. Karena di pengecerlah informasi itu bertemu dan dapat dibagikan ke anggota-anggota rantai pasokan sehingga koordinasi atau pengendalian informasi pasokan dan permintaan itu bisa dilakukan dengan lebih baik. Lalu kemudian, Simatupang dan kawan-kawan 2002 menjelaskan bahwa salah satu mode koordinasi adalah berbagi informasi atau information sharing. Sebelum pandemi melanda, banyak peneliti telah membuktikan peran berbagi informasi dalam menekan dan menanggulangi efek negatif dari ketidakpastian rantai pasokan, meningkatkan kinerja rantai pasokan dan organisasi secara keseluruhan, bahkan mampu menciptakan keunggulan kompetitif organisasi. Maka tidak heran kalau disebutkan bahwa operasional rantai pasokan tidak dapat berjalan tanpa berbagi informasi. Jadi berbagi informasi ini harus terjadi agar koordinasi rantai pasokan berjalan dengan baik. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini ada dua. Yang pertama, menurut Simatupang dan kawan-kawan 2002, koordinasi antar anggota rantai pasokan yang buruk dapat menyebabkan kinerja operasional tidak berfungsi. Seperti yang sudah dijelaskan, salah satu mode koordinasi adalah berbagi informasi. Senada dengan hal tersebut, banyak peneliti sudah mengonfirmasi bahwa berbagi informasi mampu menekan dan menanggulangi efek negatif dari ketidakpastian rantai pasokan. Sayangnya, fakta ini kemudian belum banyak didukung oleh literatur yang berbicara mengenai pengaruh berbagi informasi terhadap kinerja rantai pasokan berkarakteristik khusus. Dalam hal ini, rantai pasokan produk segar, utamanya dalam konteks pandemi COVID-19. Rumusan masalah yang kedua, berdasarkan laporan FAO 2020, salah satu pengaruh kritis pandemi COVID-19 terhadap rantai pasokan produk segar adalah atau berada pada aspek pasokan. Menurut Du dan Jiang 2019, di bawah strategi berbagi informasi, informasi tentang permintaan pasar dan persediaan pengecer atau pasokan dapat dibagikan dalam rantai pasokan untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kinerja. Ini artinya, dengan strategi berbagi informasi, ketidakpastian pasokan dapat diatasi. Sayangnya, fakta ini belum direspon atau didukung dengan baik oleh literatur rantai pasokan produk segar berkonteks pandemi COVID-19. Sebagai informasi, literatur atau penelitian rantai pasokan produk segar berkonteks pandemi COVID-19 ini beberapa sudah ada, tetapi mayoritas masih membahas dampak
secara umum pandemi COVID-19 terhadap rantai pasokan produk segar atau bagaimana jalur distribusinya berubah, juga rata-rata membahas pasokan atau suplai bahan atau hasil pertanian dari produsen atau anggota rantai pasokan di sisi hulu. Dan juga penelitian-penelitian tersebut dilakukan di negara-negara yang sudah maju. Jadi belum sampai saat ini mungkin belum ada penelitian tentang rantai pasokan produk segar yang menghubungkan berbagi informasi terhadap kinerja rantai pasokan produk segar di negara berkembang. Lanjut ke pertanyaan penelitian. Ada 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah pada konteks pandemi COVID-19, apakah berbagi informasi secara positif memengaruhi kinerja rantai pasokan produk segar? Lalu yang kedua, pada konteks pandemi COVID-19, apakah ketidakpastian pasokan secara positif memoderasi hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan produk segar? Ini lalu tujuan penelitiannya juga ada 2. Yang pertama, menguji pengaruh langsung berbagi informasi terhadap kinerja rantai pasokan produk segar dalam konteks pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, menguji pengaruh moderasi ketidakpastian pasokan terhadap hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan produk segar dalam konteks pandemi COVID-19. Lalu manfaat dan kontribusi dari penelitian ini, yang pertama adalah diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan manajemen rantai pasokan, khususnya terkait manajemen rantai pasokan berkarakteristik khusus seperti rantai pasokan produk segar. Lalu yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memahami bagaimana peran ketidakpastian, utamanya ketidakpastian pasokan pada mekanisme hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan, khususnya dalam kondisi krisis dengan baik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama adalah Organizational Information Processing Theory oleh Galbraith tahun 1973. Dijelaskan oleh Prem Kumar dan kawan-kawan 2005 bahwa OIPT mengidentifikasi 3 konsep penting. Yang pertama adalah kebutuhan pemrosesan informasi, yang kedua kemampuan pemrosesan informasi, dan yang ketiga adalah kesesuaian antara poin pertama dan yang kedua untuk mendapatkan kinerja yang optimal. Lalu teori kedua adalah kontingensi teori dari Fiedler 1964 yang mengatakan bahwa desain organisasi yang optimal bergantung pada berbagai faktor internal dan eksternal yang bersifat kontekstual dan mampu menciptakan ketidakpastian. Jadi berdasarkan teori ini, ketidakpastian pasokan dalam penelitian ini dianggap sebagai faktor kontingensi. Lalu berlanjut ke hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini ada 2, keduanya berada pada konteks pandemi COVID-19. Yang pertama adalah berbagi informasi berpengaruh positif pada kinerja rantai pasokan produk segar. Lalu yang kedua, ketidakpastian pasokan memoderasi secara positif hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan produk segar. Lalu seperti ini model penelitiannya. Model penelitian ini didasarkan pada kerangka kinerja ISPPSC dari penelitian Luciantoro dan kawan-kawan 2018. Seperti yang dipaparkan dalam hipotesis, hipotesis pertama menguji pengaruh langsung berbagi informasi terhadap kinerja rantai pasokan produk segar. Lalu hipotesis kedua tentang peran moderasi ketidakpastian pasokan pada hubungan berbagi informasi terhadap kinerja rantai pasokan produk segar. Kemudian masuk ke definisi operasional variabel yang digunakan di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah berbagi informasi. Berbagi informasi, menurut Fawcett dan kawan-kawan 2007, merupakan inti dari model bisnis kolaboratif berbasis rantai pasokan dan terdiri dari dimensi pengukuran konektivitas dan kesediaan. Lalu yang kedua adalah ketidakpastian pasokan. Menurut Wong dan kawan-kawan 2011, merujuk pada kompleksitas pemenuhan pesanan dalam rantai pasokan, ketidakpastian pasokan merupakan masalah utama dalam proses pemenuhan pesanan, dengan tingkat dan pengaruh yang berbeda-beda antar anggota rantai pasokan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketidakpastian pasokan ini merupakan faktor kontingensi. Lalu yang ketiga adalah kinerja rantai pasokan produk segar. Seperti yang kita tahu, kinerja rantai pasokan belum didefinisikan
secara spesifik menurut barang atau jasa yang didistribusikannya. Jadi, kinerja rantai pasokan produk segar di sini mengambil definisi dari Kim dan kawan-kawan 2005 yang mengatakan bahwa kinerja rantai pasokan mengacu pada hasil dari pencocokan kemampuan pemrosesan informasi atau information process yang dihasilkan oleh berbagi informasi dengan kebutuhan pemrosesan informasi yang dihasilkan oleh konteks antar organisasi. Masuk ke metode penelitian, desain dan strategi penelitian. Ini merupakan penelitian eksplanatori berbasis survei dan menggunakan analisis kuantitatif. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner bertipe Self-Administered Questionnaires atau SAQ pada satu waktu. Populasi penelitian ini secara umum adalah pengecer produk segar di Indonesia. Sedangkan populasi target dari penelitian ini adalah pengecer produk segar di Pulau Jawa. Ini didasarkan karena lebih dari 50% populasi penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, menurut data sensus penduduk BPS 2019. Kriteria pemilihan sampel ada 4. Yang pertama adalah pengecer produk buah dan sayur segar bukan olahan di Pulau Jawa. Yang kedua, usia usaha minimal 1 tahun. Artinya, usaha telah beroperasi sejak sebelum pandemi melanda. Yang ketiga, memiliki minimal 1 pemasok. Yang keempat, menjual produknya secara langsung ke konsumen akhir, baik secara luring maupun daring. Lalu, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability berupa purposive sampling, dengan ketentuan kecukupan minimum ukuran sampel dari Hare dan kawan-kawan 2014. Sehingga ukuran sampel yang digunakan adalah 150 responden. Teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan adalah data primer melalui SAQ yang disebarkan secara daring. Jenis pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan tertutup dengan 5 poin skala Likert mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Unit analisis dan responden. Level analisis yang diukur dalam penelitian ini adalah hubungan berbagi informasi antar anggota rantai pasokan produk segar, khususnya dari sisi pengecer. Penelitian ini mendasarkan penilaian dari satu perspektif anggota rantai pasokan atau responden tunggal, yaitu pengecer itu tadi. Lalu teknik analisis data, ada 2 pengujian di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah pengujian instrumen dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji interaksi. Uji interaksi dilakukan dengan menggunakan multiple regression analysis, khususnya moderation interaction effect. Demikian presentasi proposal usulan penelitian tesis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan menerima banyak komentar yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.